Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak Bapak semua? Bapak yakin kamu tetap dalam keadaan sehat dan Bapak berharap semuanya masih semangat dalam pembelajaran kita, baik itu secara daring ataupun pelajaran tambahan yang kamu dapat dari media elektronik ya, TV Education ini. Bapak akan melanjutkan kembali pembelajaran kita mengenai tema 1, yaitu perkembangbiakan makhluk hidup, ya, subtema 2, hewan sahabatku. Di mana nanti aku yang menjadi pokok pembahasan kita, yaitu mengenai bahasa Indonesia dan IPA. Oke? Tanpa di sini nanti dia memperpanjang lebar, kita masuk yang pertama sekali itu mengenai bahasa Indonesia. Di mana nanti dalam bahasa Indonesia kita akan membahas mengenai paragraf dan yang kedua nanti mengenai laporan. Oke ya. Yang pertama sekali ini mengenai laporan. Ya, apa sih sebenarnya pengertian laporan? Nah, yang dikatakan dengan laporan itu adalah bentuk penyampaian berita, ya, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban, itu baik secara lisan maupun tulisan. Itu laporan. Adapun nanti yang menjadi fungsi dari sebuah laporan adalah sebagai pertanggungjawaban. Yang kedua, fungsi laporan yang kedua, dokumen sebagai bahan studi dan pengalaman. Ya. Manfaat laporan itu sendiri, yaitu yang pertama sekali, yang untuk menyusun suatu rencana kegiatan. Dan yang terakhir, ya, biasanya laporan dimanfaatkan sebagai sumber informasi. Itu mengenai sebuah laporan, ya. Kalau kamu lihat macam-macamnya, ya, laporan itu nanti ada dalam bentuk formulir, ada dalam bentuk naskah, ada dalam bentuk buku dan lain-lain, ya. Setelah kamu tahu macam-macam laporan, ya, bagaimana sih sebenarnya ciri-ciri laporan? Ciri-ciri laporan. Laporan dikatakan itu baik apabila nanti memenuhi ya ciri-ciri yang Bapak sampaikan. Yang pertama itu bahasanya formal. Formal di sini artinya bahasa yang digunakan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, jelas, baik dan teratur. Itu yang dikatakan dengan formal. Yang kedua, itu objektif. Artinya bahwa ya suatu laporan itu dibuat berdasarkan fakta dan kenyataan. Ya, objektif, dikatakan objektif apabila sesuai dengan fakta atau kenyataan. Dan yang ketiga, itu ada sistematis. Artinya, ya, dalam pembuatan sebuah laporan itu tersusun secara teratur. Pertama sekali misalkan Bapak kasih contoh pendahuluan, isi, kesimpulan, ya. Dan yang terakhir, ya, sebuah laporan itu nanti dibuat atas permintaan. Oke ya. Mengenai laporan, Bapak rasa cukup sampai di sini dulu. Nanti akan dijelaskan lagi. Pada pertemuan berikutnya, kamu akan membahas mengenai ya bentuk-bentuk laporan dan dijelaskan kembali nanti dia bagaimana sih sebenarnya teknik-teknik membuat laporan yang baik. Oke ya. Berikutnya dalam kaitan bahasa Indonesia juga Bapak akan mau sampaikan ini mengenai paragraf. Paragraf di sini akan Bapak penekanannya saja. Yang pertama sekali, dalam sebuah kalimat, dalam sebuah teks, Bapak ulangi, dalam sebuah teks pasti terdapat ya paragraf, dan paragraf di sini ya memiliki kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Paragraf itu adalah tulisan yang memiliki tujuan. Tulisan yang memiliki tujuan atau sering juga paragraf itu disebut dengan ide, ya. Ide sebuah terdapat ide sebuah kalimat di dalam sebuah paragraf. Ya, bagaimana fungsi-fungsi paragraf? Oke ya, kita akan lanjutkan. Yang menjadi fungsi paragraf yang pertama sekali ini merupakan
pengantar sebuah ide, isi kalimat, dan sebuah kalimat penutup. Itu yang dikatakan fungsi dari sebuah paragraf. Yang kedua, mengekspresikan gagasan dalam bentuk tulisan dengan memberikan suatu pikiran dan perasaan dengan serangkaian kalimat yang tersusun secara logis. Ya, itu dia kemarin paragraf. Ini merupakan tambahan saja, tambahan yang Bapak sampaikan mengenai paragraf. Pada pertemuan sebelumnya, kamu sudah mengerti apa sebenarnya paragraf. Oke, dan sebagai penekanan lagi akan Bapak terangkan mengenai paragraf. Kalau dilihat dari macam-macamnya, paragraf itu bisa kita kelompokkan, ada nanti dia itu deduktif, induktif, dan campuran. Deduktif, kalimat utama di awal paragraf. Induktif, kalimat utama di akhir ya paragraf. Dan ada lagi yang terakhir, itu adalah campuran. Berarti kalimat utamanya berada pada awal dan pada akhir sebuah paragraf. Berikutnya, bagaimana dengan jenis-jenis paragraf? Ya, Bapak akan tuliskan ya jenis-jenis paragraf. Jadi Bapak minta nanti anak Bapak semua ya setelah Bapak melihat pembelajaran ini, anak-anak Bapak semua menuliskan kembali di buku catatan kamu. Ya, berdasarkan tujuannya. Ini nanti paragraf itu ya terbagi atas ada narasi, deskripsi, persuasi, argumentasi, dan eksposisi. Bisa kamu lihat satu persatu bagaimana cara memahami ya, lebih mudah memahami paragraf, macam-macam paragraf tadi. Akan Bapak kasih triknya. Yang pertama sekali, kalau yang dikatakan dengan paragraf narasi ini nanti menceritakan sebuah peristiwa atau kejadian. Terdapat alur ceritanya. Itu yang dikatakan dengan narasi. Kalau dia deskripsi, menggambarkan objek, seakan-akan seorang yang membaca ini bisa melihat, mendengar, ataupun merasa. Yang berikutnya ada lagi persuasi. Kalau yang dikatakan dengan persuasi, ini nanti naku paragraf di mana nanti naku berisi tentang ajakan, bujukan, sehingga nanti pembaca seolah-olah terpengaruhi. Ya, nanti bisa kita lihat satu persatu contohnya ya. Nanti kalau dalam kesempatan ini Bapak akan kasihkan mungkin cara mudah mengingatnya. Nanti dalam pertemuan berikutnya nanti kita akan masuk ke dalam contoh-contohnya. Berikutnya ada argumentasi. Kalau argumentasi berarti ada pendapat dari berbagai sumber atau keterangan. Dan yang terakhir di situ adalah eksposisi. Eksposisi berarti berisi ide atau pendapatan atau buah pikiran dengan tujuan memperluas ya wawasan pembaca. Sampai di sini untuk pembelajaran kita mengenai bahasa Indonesia. Bapak akan lanjutkan topik yang kedua yang akan Bapak bahas, ini mengenai perkembangbiakan makhluk hidup. Naku, yang Bapak mau sampaikan mengenai perkembangbiakan makhluk hidup, ya, Bapak akan terangkan dulu apa sih sebenarnya berkembang biak. Berkembang biak itu ya artinya adalah bertambah banyak. Berkembang biak artinya bertambah banyak. Makhluk hidup mengalami perkembangbiakan. Tujuannya adalah untuk mempertahankan jenisnya. Untuk mempertahankan jenisnya. Kalau kita lihat lagi makhluk hidup itu ya terbagi atas ya 3 bagian besar. Sebenarnya masih ada lagi ya. Sebenarnya manusia, tumbuhan, hewan. Ada lagi kalau kamu nanti di kelas tinggi, nanti kamu lihat lagi nanti dia itu ya pembagian makhluk hidup yang lain ya, berdasarkan nanti mungkin dia itu bersel satu ya, ada nanti dia itu mungkin dia itu yang bertulang belakang, itu nanti pembagiannya. Yang kita bahas sekarang ini ya penggolongan makhluk hidup ya, manusia, tumbuhan, dan hewan. Bagaimana perkembangbiakannya? Oke. Dalam kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan perkembangbiakan makhluk hidup yang khusus yang terdapat pada hewan. Hewan
berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Generatif artinya ya perkembangbiakan yang membutuhkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Apa yang dihasilkannya? Ya, sel kelamin jantan dan sel kelamin betina tadi akan menghasilkan nanti ya opipar, opopipipar dan pipipar. Opipar bertelur, pipipar beranak, opopipipar bertelur dan beranak. Bagaimana nanti ciri-ciri hewan tersebut? Yang pertama sekali, untuk opipar atau bertelur umumnya mempunyai ciri-ciri telurnya dierami sampai menetas. Dengan kata lain, embrio berkembang dalam telur dan dilindungi oleh cangkang. Ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama, tidak mempunyai daun telinga, tidak mempunyai kelenjar susu, tidak menyusui anaknya. Ya, contohnya ayam, burung, dan lain-lain. Bisa kamu kelompokkan sendiri nanti. Ya. Yang berikutnya itu ada lagi hewan pipipar yang beranak. Umumnya perkembangbiakan pada hewan pipipar. Ini nanti terdapat pada hewan mamalia atau hewan yang menyusui. Ciri-ciri hewan pipipar ya memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga. Penutup tubuh hewan biasanya itu sebagian besar itu adalah rambut, dan individu baru akan dikeluarkan nanti ya Bapak ulangi, individu baru di sini dikeluarkan nanti dia atau dilahirkan dari tubuh induk pada tahap perkembangan embrio. Pada pertemuan kemarin embrio sudah dijelaskan. Embrio itu adalah bakal hewan baru, itu yang dikatakan dengan embrio. Berikutnya ya, yang terlahir sekali opopipipar, bertelur dan beranak. Apa maksudnya? Bertelur dan beranak. Berarti seperti ini. Embrio berkembang di dalam telur, dan telur tetap berada di dalam tubuh induk sampai telur tersebut menetas. Dari mana embrio memperoleh makanan? Embrio memperoleh makanan melalui telur. Contohnya hiu, pari, buaya, dan lain-lain. Oke, baik. Mungkin sampai di sini ya Bapak bisa bagikan ke kamu. Dan di akhirnya nanti Bapak akan sedikit menunjukkan video-video singkat mengenai perkembangbiakan pada hewan, dan Bapak harap video tersebut bisa menjadi menambah pengetahuan bagi kamu, dan pesan Bapak selalu ya tetap semangat, dan akhir kata Bapak ucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Hai sahabat, selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran. Apa kabar sahabat? Tentunya baik-baik saja bukan? Oh iya sahabat, bagaimana dengan kegiatan sekolahnya? Tentu kalian masih tetap semangat belajar ya. Kali ini kita akan belajar materi perkembangbiakan pada hewan. Ya, materi kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku. Sama halnya dengan tumbuhan, sebagai makhluk hidup, hewan juga berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Ada berbagai macam cara perkembangbiakan hewan. Sahabat sudah pasti tahu kan? Ya, ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, atau disebut hewan ovipar. Ada pula hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, atau sering disebut hewan vivipar. Nah, ada juga loh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan, atau sering disebut hewan ovovivipar. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, perkembangbiakan dengan cara bertelur. Hewan-hewan petelur memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya.
Nah sahabat, berikut ini adalah beberapa contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ada ayam, ada burung, katak, ikan, bebek, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan atau vivipar. Hewan yang melahirkan memiliki beberapa ciri, yaitu memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, dan tubuhnya ditutupi oleh rambut. Contoh dari hewan yang melahirkan anaknya adalah sebagai berikut: sapi, kambing, landak, dan hewan air seperti lumba-lumba dan juga paus. Yang ketiga, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur sekaligus melahirkan anak, atau sering disebut hewan ovovivipar. Hewan-hewan yang bertelur dan melahirkan tidak memiliki ciri-ciri khusus seperti hewan ovipar ataupun vivipar. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara seperti ini antara lain ya, ikan hiu, kuda laut, dan platypus. Nah sahabat, sudah paham kan mengenai perkembangbiakan hewan? Sekarang diskusikan bersama orang tua ya sahabat. Tuliskan masing-masing 3 contoh lain hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, melahirkan, serta hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Tulis jawaban kalian di buku tugas ya. Oke sahabat semuanya, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Semoga sahabat tetap semangat ya, walaupun belajarnya dari rumah. Sampai di sini dulu ya sahabat. Jangan lupa terus belajar. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya.